Pemirsa, sulitnya pemerintah daerah mengatur dan menata toko berjejaring nasional, baik modern maupun tradisional, makin menghancurkan kemandirian ekonomi Krama Bali. Akademisi dari Undiknas, Prof. Ida Bagus Rakeswardana mengatakan, Pemda seperti tak punya taring untuk mengangkat ekonomi masyarakat di daerahnya. Profesor Rakeswardana mengatakan semuanya diserahkan pada hukum pasar. Siapa yang kuat, mereka yang menang. Ada tidaknya aturan pun saat ini toko berjejaring sudah banyak tumbuh, terutama toko berjejaring nasional yang tidak resmi. Toko kecil atau warung kelontong berjejaring ini yang menurutnya harus diawasi ketat. Toko berjejaring menggunakan sistem warung kelontong namun diorganisir oleh pemodal. Bisnis ini sangat mematikan potensi ekonomi lokal dan berjejaringnya bukan di Bali saja. Hal itu bisa mengancam kemandirian ekonomi masyarakat Bali. Dikatakannya dirinya pernah punya ide membangun toko berjejaring yang dimiliki desa adat atau dikelola desa adat dan di atasnya dipayungi holding yang menyediakan barang dagangannya. Bisa kerjasama dengan distributor besar dan LPD untuk permodalan. Dengan dikelola desa akan bisa memberdayakan SDM dan ekonomi masyarakat lokal sehingga ekonomi desa setempat dapat tumbuh. Apalagi jika toko modern berjejaring yang masuk ke desa-desa bahkan kini menjejali daerah perkotaan. Hal ini akan membuat ekonomi wilayah tersebut tidak inklusif untuk masyarakat setempat. Pemerintah Provinsi Bali sebenarnya telah mendorong pembentukan usaha di tingkat desa adat dengan keberadaan Baga Usaha Padroen Desa Adat BUPDA yang bergerak di sektor real. Salah satunya berupa usaha retail maupun grosir. Bahkan ranperdanya telah disetujui DPRD Bali dan saat ini menunggu pengesahan pemerintah pusat. Hanya saja perkembangan pembentukan BUPDA masih belum seperti yang diharapkan. Belum banyak desa adat yang berhasil membentuk. Kalaupun sudah terbentuk, belum bisa berkembang cepat karena harus bertarung dalam sistem pasar yang sangat bebas. Disinggung menjamurnya toko retail modern berjejaring nasional diduga karena adanya pelonggaran perizinan dan kepentingan politik. Rake tidak berani memastikan, namun jika hal tersebut benar, tentu sangat disayangkan karena mengancam kemandirian ekonomi masyarakat lokal Bali. Jika izin pendirian toko berjejaring dijadikan alat untuk meraih simpati masyarakat jelang pilkada, menurutnya akan sangat berbahaya bagi masyarakat lokal. Harus diakui bahwa toko-toko retail modern berjejaring secara nasional digerakkan oleh modal besar. Berbeda dengan warung kelontong berjejaring dengan modal besar berdasarkan segmen pasarnya. Toko modern berjejaring ini juga mengancam apalagi jaraknya berdekatan sehingga tidak ada ruang bagi toko atau warung lokal untuk hidup. Warung-warung tradisional tidak bisa menggunakan manajemen modern, tapi tradisional baik dari sisi pemenuhan barangnya, penentuan harganya dan dari sisi penataan barang. Citamaya, Bali Post melaporkan.